Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'ma'ih wa ala'ih. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ih. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliyaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan law aradu arad. Sadaqallah wa sadaqal habib sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Fakir cintai, Al-Fakir hormati, dan kita semua muliakan, kita doakan keluarga besar daripada guru mulia kita, Abuya almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi rahimahullah rahmatal abrar, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau. Allah ta'ala kirimkan terus pahala-pahala dari murid-murid beliau, digembirakan terus di alam barzahnya, dan kita semua mendapatkan dan menjadi murid-murid yang dibanggakan dari sebab beliau. Nakhussu bidzikr akhina al-mahbub Abuya Kiai Haji Ahmad Mukhtar mata'anallah bituli hayatih wa nafa'na biulumih. Kita doain panjang umur. Kalau 5 orang sih yang amin. Kita doain panjang umur, sehat afiah, berkah ilmunya, berkah santri-santrinya, berkah dakwahnya, dan begitu juga Kiai Nadhar, Kiai Haji Minhatur Rahman, dan semua anak mantu daripada Abuya. Kita doain semua panjang umur, sehat afiah, qabul hajatnya, berkah semuanya. Begitu juga para alumni yang begitu banyak. Tadi saya ketemu murid-murid istimewa Abuya, di antaranya guru kita Muallim Ubaidillah Hamdan, Kiai Haji Yusuf Hidayat, Kiai Haji Salim Nai, Kiai Haji Zaini Shalihin, dan banyak lagi nih guru-guru yang ada di sini, yang hadir maupun yang enggak hadir. Ini semua berkah Abuya. Saudara, saya ingat betul, dari kemarin saya diundang, sejak wafat beliau, sosok beliau itu betul-betul dekat dengan siapa saja.
termasuk saya. Abuya ini sosok guru yang betul-betul murabbi wa ruh. Tadi saya ketemu, begitu salaman, saya tahanin nih air mata ngelihat Abuya Kiai Ahmad Mokhtar. Karena persis bawaannya kayak Abuya. Panjang umur, sehat afiat. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya saya nggak pantas untuk bicara di sini karena saya ini mungkin karena saya termasuk putra atau khalifah daripada sahabat dekat beliau, yaitu Sayyidil Walid, yang kita kenal dulu ini trio. Kemana-mana bertiga. Saya di sini nggak mau ceramah, cuman pengen cerita, boleh nggak? Boleh nggak? Karena kita semua udah tahu Abuya itu tauladan yang luar biasa. Kita udah paham. Ilmunya barokah, ustadzul barokah. Cukup saudara. Ini kalau kita mensifati Abuya nggak ada habisnya. Kenapa begitu? Karena beliau ini berguru nggak sama orang tanggung-tanggung. Walid tuh sering bilang, belajar mat, jangan sama yang tanggung-tanggung. Cari ilmu, ilmunya barokah, ustadzul barokah. Cukup saudara. Ini kalau kita mensifati Abuya nggak ada habisnya. Kenapa begitu? Karena beliau ini berguru nggak sama orang tanggung-tanggung. Walid tuh sering bilang, belajar mat, jangan sama yang tanggung-tanggung. Cari ilmu itu seperti cari mutiara. Mutiara yang paling bagus mat, adanya di dasar laut. Mesti nyelam. Coba kita lihat Abuya. Abuya ini sosok guru dan santri yang masih tetap semangat walaupun di usia lanjut masih ngaji. Mana kita sekarang yang udah punya murid banyak, baru udah bisa ngajar alif ba ta, udah nggak mau ngaji lagi sama Abuya Mokhtar. Merasa diri kita ini ustadz bukan santri. Tapi lihat guru kita almarhum, ya Allah, saya sering bu, Pak. Bahkan Walidi itu salut bicara sama saya. Syofi Ahmad, lihat Ahmad. Bagaimana Abuya? Ki Abdurrahman Nawawi. Masya Allah, Walid sampai terkagum-kagum. Walaupun usia Walid dengan Abuya itu jauh, muda jauh, tapi Abuya tetap nggak lihat usia. Abuya itu sering mudzakarah dengan Sayyidil Walid. Saya saksinya. Ini menunjukkan apa? Abuya itu semangatnya luar biasa. Dan menghargai siapapun. Asal ketemu saya aja, ya Allah, diopenin, open. Buya dengan Walid itu sama orangnya open. Saya terus terang aja, nggak bisa saya ngopenin ya Allah. Paling yang sering bagi duit sama saya. Saya ngopenin paling ya yang apa namanya, ya janda-janda yang mendingan. Iya, kalau yang udah wal asri sih wabillahi taufik wal hidayah. Tapi ini subhanallah, ini dua guru mulia kita ini bersahabat. Kalau udah datang Abuya, Walid girang, seneng. Udah ketawa aja deh. Kalau udah ada Abuya, udah hiburan. Udah. Betul gak? Betul gak? Ini orang besar begitu. Orang besar, wali min auliyaillah. Saudara nggak usah heran. Ya. Ujian wali,
Nabi kasih tahu, asyaddu bala'an al-anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal. Paling besarnya itu ujian adalah para nabi-nabi. Kemudian setelahnya yaitu apa? Ulama-ulama, para wali-wali. Tapi Abuya nggak pernah sesusah apapun, beliau tetap senyum. Beliau tetap openin murid-muridnya. Bahkan saya dengar beberapa sambutan dari murid termasuk ya kayak Yusuf Hidayat, termasuk alumni-alumni yang lain. Beliau makannya sering bareng sama santri. Ini persis kayak punya kakek. Persis ini saya punya Walid. Ini namanya murabbir ruh. Dari mulai bangun tidur ketemu tidur lagi, saudara. Itu kita diawasin. Itu kita dituntun. Bahkan tidak sering seorang murid pasti di antara kita berasa dan pernah atau sering. Walaupun guru kita sudah nggak ada, tapi kita masih tetap dibimbing lewat mimpi-mimpi yang Allah Ta'ala pertemukan kita sebagai murid kepada guru kita Abuya. Betul apa enggak? Ngerasain enggak? Lihat tuh. Itu alagoh. Hubungan yang luar biasa. Saudara, kalau murid ngaku cinta kepada gurunya semua gampang, itu bisa. Betul. Kalau murid, ini saya tanya semua, cinta nggak sama ibu ya? Cinta, pasti cinta. Itu mah anak TK. Tapi merupakan kedudukan yang besar apabila nama kita ada di hati Abuya. Ini yang paling sulit. Mana tandanya? Kalau lagi gak ada kita suka ditanyain, aina fulan, aina fulan, aina fulan. Pernah nggak begitu kita? Kalau kita nggak ada, kita ditanyain, kemana si Anu, kemana si Anu, kemana si Anu. Shallu ala Nabi. Saudara, gimana nggak barokah? Ini dua-duanya ini, saya Walid dengan Abuya ini, ya Allah. Ihtiramnya kepada guru dia taruh di atas kepala. Dan beliau itu belajar dengan ulama-ulama berkali berdunia. Contoh nih, contoh. Bukan hanya habaib aja. Muallim Ahmad Junaidi. Kenal nggak? Muallim Ahmad, saya suka nganterin Walid baca kitab sama Muallim Ahmad Junaidi di sono, di mana? Menteng atas ya. Ini orang subhanallah, ini ulama kaliber, tapi ketawaduannya luar biasa. Nggak dapetin lagi deh kita sosok ulama model kayak begitu, susah. Saya kasih tahu. Kalau keilmuannya bagaikan lautan. Kenapa? Saya punya kakek bilang begini, salah satu guru Abuya nih, Muallim Ahmad Junaidi. Beliau bilang begini, saya punya kakek. Semua paman-paman saya ngaji. Habib Muhammad ngaji sama Muallim Ahmad Junaidi. Ami anak Ustadz Umar ngaji sama Muallim Ahmad Junaidi. Ustadz Alwi ngaji, termasuk Walidi, ya itu baca kitab. Dari tawaduknya ini, makanya kita lihat nggak ada murid-murid Abuya nih sekarang nih. Saya lihat nih, saya bisa mengatakan ini Awabin bukan mencetak penceramah, bukan. Tapi yang dicetak ini sama dengan Sayyidul Jid Habib Abdurrahman. Awabin Abuya nggak mencetak penceramah. Tapi yang beliau cetak ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama-ulama yang tawadhu. Amin. Karena Abuya ini sosok tawadhu. Nabi ingetin, la tajlisu inda kulli alimin illa aliman yad'ukum min khamsin ila khams.
Jangan kalian gampang duduk sama semua orang alim. Gampang si fulan jadiin guru, si fulan jadiin guru. Di medsos jadiin guru si A, B, C. Ini sekarang kan zamannya, betul. Pengakuan mah gampang. Oh si fulan guru aneh, si fulan guru aneh. Ya hati-hati. Makanya zaman saya masih kecil, salah satu daripada guru Abuya adalah kakek saya. Al-Imam Al-Qutub Al-Faqih Habibul Barakah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Semuanya tawadu. Kalau Abuya tawadu, murid-muridnya tawadu, pantas guru-gurunya tawadu. Nabi ingetin, jangan kalian sembarangan duduk, sembarangan menuntut ilmu, sembarangan jadiin guru sama semua orang alim. Karena nggak semua orang alim itu soleh, betul? Nggak semua buah itu berbuah. Kalaupun mereka berbuah, belum tentu enak dimakan. Tapi Abuya, lihat, beliau berguru dengan Sayyidil Walid. Beliau berguru dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Faqih. Saya punya kakek Faqih. Berguru dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ini orang-orang top semua. Berguru dengan Habib Ali Bungur. Berguru dengan Habib Ali Kuitang. Itu dari golongan habaib yang saya tahu. Belum, ini yang saya tahu Mualim Ahmad Junaidi, saudara. Yang saya punya kakek pernah bilang begini kepada paman saya Habib Omar, pimpinan pondok pesantren Al-Thaqafi, Al-Kifahi Al-Thaqafi di Bukit Duri. Saya jadi Habib Abdurrahman begini, ini Mualim Ahmad Junaidi, kalau dia Habib, ketutup Habib yang lain sama dia. Sampai kayak begitu. Artinya apa? Keilmuannya, kealimannya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, hadirin para jamaah sekalian. Karena itu, ayo kita ini bisa mulia. Saya ingat Abuya sering ya mensitir satu bait, li ajli ainin alfu ainin tukramu. Betul nggak? Karena sebab satu orang, 1000 orang jadi mulia. Insya Allah kita bakal jadi mulia berkat Abuya. Ya, karena kita ini masuk dalam gerbongnya Abuya. Gerbongnya Abuya berarti gerbongnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Insya Allah kita selamat. Saudara-saudara sekalian, jadi kembali lagi, jangan sembarangan kita berguru. Udah kita lihat di sini, ya kita ngaji di sini, mumpung masih ada, ya putra-putra Abuya, putri-putri Abuya, ngaji, ya. Udah nggak usah tanya barokahnya deh, ini udah jelas. Ya kenapa? Jangan sembarangan cari guru. Kata Nabi apa? Kecuali yang bisa mengantarkan kita dari 5 kepada yang 5. Apa itu? Minasyak ilal yakin. Daripada rasa ragu-ragu. Kepada apa? Kepada keyakinan. Abuya itu. Apa yang beliau ajarkan? Beliau yakin. Beliau ngajarin kita ini untuk cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah. Anak cucu Rasulullah. Yang sekarang ini kita lihat fitnah banyak mendera. Barusan saya dibisikin sama Abuya Ki Ahmad Mukhtar. Habib, para habaib makin difitnah ibarat gahru. Ya, dibakar makin wangi. Saya sih nggak pernah pikirin dah yang begitu. Tapi kita lihat ini Abuya. Abuya ngajarin kita ini cinta kepada Ahlul Bait Nabi kita Muhammad. Kenapa? Beliau berguru, sanad keilmuannya itu banyak dari golongan Ba'alwi, dari golongan Ahlul Bait Nabi kita Muhammad, dari golongan habaib. Kemudian apa? Dan Abuya konsisten, yakin terhadap apa? Terhadap apa yang beliau terima daripada guru-gurunya. Enggak pernah Abuya nyuruh
murid-muridnya untuk benci kepada habaib? Pernah nggak? Pernah nggak? Jangan sampai awabin ini kena virus. Mudah-mudahan awabin dipelihara dan terjaga terus, amin. Sampai hari kiamat. Ini iktiqad kita, ini iktiqad guru kita. Yang nanti kita bakal ketemu alaihan nahya wa alaihan namut wa alaihan nub. Aduh insya Allah. Yang kedua, ini cari guru. Kalau gurunya aja nggak yakin, dulu itu orang nyuruh cinta kepada habaib. Sekarang jadi dia. Ya, ini paham nggak? Alhamdulillah. Jangan, hati-hati kita. Ya, ini yang pertama. Ini ada pada sosok Abuya. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas. Kenapa Abuya ini? Ya, santri-santrinya semuanya ini ilmunya manfaat barokah karena Abuya tulus ikhlas. Lihat, kita lihat ulama-ulama yang memiliki pondok pesantren. Kita lihat ini banyak, mereka ikhlas semuanya. Abuya udah mewakafkan dirinya. Buat siapa? Buat dakwah Nabi kita Muhammad. Buat agama, buat Rasulullah. Dia nggak mikirin sakit. Saya lihat masuk ke mobilnya. Itu, ya Allah, mohon maaf ya, kayak kapal pecah. Betul nggak ya? Ini ada Umi di sini. Ya Allah. Itu bukan hanya baju-baju, rida-rida. Kitab, tidurnya sama kitab. Persis saya punya Walid. Tidurnya ini di kitab. Sekarang antum bayangin, sekarang ini Sawangan, Bedahan udah ada tol. Enak dulu. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Kok Habib tahu? Ya tahu. Ya. Dia punya cem-ceman dulu di sini. Dulu. Ini saya bawa satpam. Mana satpam saya tuh? Ya. Anak saya tuh dari bini pertama, Bu. Ya. Lihat. Himmahnya luar biasa. Kita ngelihat ngikutin aja. Nggak ada. Saya aja ngikutin Walid, saya nggak sanggup. Sekarang anak saya ngikutin saya juga. Capek, Pak. Ya baru 8 tempat seharian. Abu yang ngajarnya aja puluhan. Entah 80 tempat tapi 1 minggu. Masya Allah. Ini badan terbuat dari apa? Siapa yang kasih kekuatan? Allah. Siapa kasih kecintaan? Allah. Ini kalau bukan mewakafkan dirinya, apa ini? Beliau mesti bagi waktu. Buat keluarganya, buat anak-anaknya. Semua anaknya dirapiin. Beruntung kita punya guru seperti Abu Yamin. Jadi kembali lagi saudara, yang kedua, ya ikhlas. Orang kalau udah ikhlas, lihat tuh dakwah. Ya, lihat pondok-pondok pesantren yang dirintis oleh ulama-ulama yang mukhlisin. Kita lihat, Masya Allah. Makanya saya katakan di sini, ini Abuya ini mencetak ulama-ulama, ustadzah-ustadzah. Sekarang kita udah kelihatan, lihat semuanya Masya Allah. Si fulan dari alumni Awabin, si fulana dari Awabin. Alhamdulillah. Ini keberkahannya saudara. Yang kedua, minal kibir. Ila tawadu. Kita cari guru yang bisa mengangkat rasa sombong, penyakit sombong kita ini, ya Allah. Dari apa? Sampai kita menuju tawadhu. Sampai kita nggak ada rasa sombong. Mana Abuya sombong? Mana putra-putranya sombong? Mana putri-putrinya sombong? Mana murid-muridnya sombong? Nggak ada. Saya nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar satu murid Abu yang sombong. Amin. Kenapa? Gurunya mutawadhi. Gurunya ini tawadhu. Luar biasa. Abuya tuh. Sehingga apa? Orang tawadhu itu
ya seperti bintang. Naik terus. Satu-satunya kiai yang saya pernah tahu yang bicara di Hall Solo itu Abuya. Betul nggak? Betul nggak? Ini yang kecil-kecil nggak ngalamin ente, masih di alam arwah ente. Masih ada Habib Anis tahun 2005 apa 2006 gitu. Ya. Lihat. Abuya nggak pernah minta-minta. Abuya itu diminta. Diminta. Hati-hati. Ya, jangan pernah minta. Ya, minta diundang, minta ini enggak. Ya, Abuya prinsipnya enggak begitu. Sama saya punya walid. Dan yang paling penting Abuya itu sangat menghormati, sangat mencintai, sangat memuliakan putra-putri, keluarga, istri dari gurunya. Alumni Awabin banyak, tapi giliran Hall Abuya pada kemana? Betul, betul. Berbahagia antum semua yang gak pernah absen. Ini yang ngundang bukan putra-putri, yang ngundang Abuya. Kemana kalian? Kemana kalian? Kalian sudah merasa hebat. Apakah wafatnya seorang murabbi ruh sama dengan wafatnya manusia biasa? Lah. Saudara, Abuya itu punya guru. Termasuk kakek saya guru beliau. Habib Husain bin Ali atau Habib Ali bin Husain pengarang Tajul Aros adalah guru beliau. Beliau sangat ta'zim kepada Habib Husain bin Ali. Sama dengan ayah saya. Ini kalau kita mau lihat, ini dua orang guru ini bagaimana memposisikan putra guru, putra-putra guru, keluarga guru. Saya ingat Habib Husain bin Ali pernah ngomong gini sama saya, Mat, sini deh. Dulu abah gue ngomongnya lu gue, karena beliau Habib Betawi, saya juga Habib Betawi. Ini separuh darah saya Betawi. Nenek saya Betawi Bukit Duri, Haja Barka binti Haji Ahmad Usyani. Anaknya nggak banyak bu, cuma 21. Ini Betawi. Ini pada nyengir-nyengir doang. Saya doain ibu-ibu separohnya. Ya doain saya aja dah. Amin. Biar nambah lagi. Lah kalau punya anak model kayak begitu, mana anak saya mana itu? Lah kan perlu banyak, betul gak? Bagus. Bibitnya begitu, betul gak? Hasilnya model begitu kan cakep, betul gak? Lah itu cowok gimana cewek? Kan gitu. Amin ya robbal. Saya ingat gini nih, Mat. Dulu abah gue pernah bilang begini, Sen, kalau abah nanti gak ada, maksudnya Habib Ali, kalau abah nanti udah gak ada, nanti murid abah terbagi dua, Sen. Murid abah terbagi dua. Ada yang cinta sama abah, yang pertama cinta sama abah, cinta sama ilmu abah. Dia nggak bakalan jalin hubungan lagi sama Husain. Dia nggak bakalan datang lagi sama Husain. Dia nggak bakalan silaturahim lagi sama Husain. Yang kedua, murid abah yang cinta sama abah, cinta sama anak abah, cinta sama keluarga abah.
mereka nanti akan nyambung tali silaturahim sama Husain. Ada dan tidak adanya Abah, mereka tetap hadir. Mereka akan terus dekat sama Husain. Mudah-mudahan kita begitu. Ini Abuya ini luar biasa sama Habib Husain. Kalau udah ketemu Habib Husain udah sami nawatona aja. Kita tahu dan ingat, ini dua-duanya ngamalin bagaimana taugirnya, bagaimana pemuliakan putra guru, keluarga guru, sampai saya waktu ngaji hari Minggu sama saya punya kakek Sayyidul Jid Habib Abdurrahman, hadir mungkin juga Kiai Salim Nai, Kiai Zaini Solihin. Begini, satu ketika tiba-tiba Jid Abdurrahman tanya, ini penuh nih ya di halaman depan, bilang begini, saudara, kalau kita punya guru masih muda, ini santri-santri dengerin nih, kalau kita punya guru masih muda, meninggal berarti kan istrinya janda, kencengan dikit dong, berarti istri dari guru kita janda, yang kencengan dong Pak, lu diem aja, lalu belum ngopi loh, berarti istri guru kita janda, kencengan dong ya. Ini takut ngomong, aku lagi takut. Bahlul nih bukan main. Masya Allah. Takut nggak takut nanti di sorga bini kita banyak. Mudah-mudahan ibu-ibu kita nggak dengerin. Nah, iya. Nah. Kemudian sampai mana tadi itu ya? Lo inget ya, gue pancing kena lo. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada janda wal asri ya. Adanya wadduha ya. Allahu Akbar. Pantesan ya ketara suaranya ya. Doain saya biar sehat nih. Ini suara lagi belum sehat nih. Ya. Ini belum ketemu janda muda kali. Udah ngomongin gitu loh. Jadi kembali lagi. Sayyidul Jid, saya punya kakek bertanya kepada murid-muridnya. Ini di majelis, saya ada di situ. Bagaimana kalau janda, ya kan janda dari guru kita itu masih muda. Saya tanya, tapi jawab yang apa namanya, yang punya ilmu jawab, ya. Tapi yang nggak punya ilmu jangan jawab. Boleh nggak kita kawinin jandanya guru kita? Ibu-ibu diam ya. Saya tanya suaminya dulu. Pak, boleh nggak? Wah, lo kacau lo. Pak, boleh nggak? Didiam aja ya. Kalau nggak tahu ilmunya jangan jawab. Kata Sayyidul Jid. Pada diam semuanya. Ini guru kita kan masih muda. Ya. Meninggal. Istrinya kan masih muda. Boleh nggak kita sebagai murid nikahin jandanya guru kita? Boleh nggak? Semua pada diam. Lalu Sayyidul Jid bilang begini, boleh. Nikahin janda guru kita, boleh. Nggak ada larangan, boleh. Akan tetapi, ala sabilil adab, apakah pantas nikahin janda guru kita? Pantas? Pantas nggak? Pantas nggak? Apa nggak ada perempuan lain yang harus ditikahin? Harus ditikahin janda daripada guru kita? Lalu kalau kita tikahin bagaimana? Kita dengan anak-anaknya. Bagaimana pandangan kita dengan guru kita?
Tuh lihat. Sampai begitu. Ini gurunya Abuya nih. Yang ngajarin. Penghormatannya walaupun boleh. Tapi apakah nggak ada perempuan lain? Kebangetan banget sih. Murid model begitu. Ada nggak yang begitu? Di sini insya Allah nggak ada ya. Yang terakhir, saya mau cerita bagaimana hubungan tadi Abuya ya kepada putra gurunya. Abuya sama Walid ini sama 11-12, luar biasa. Penghormatannya kepada keluarga guru itu luar biasa. Buya kalau datang Maulid Hall di tempat Habib Husin di Gang Bulu, putra gurunya datangnya awalan. Coba perhatiin. Dan ini saya perhatiin. Saya tanya sama Sayyidil Walid. Walid. Kenapa sih Walid kalau datang acara Habib Husin Hall dan mau belakangan? Tapi giliran Habib Husin, kalau acara di Walid, barangkali juga acara di Awabin, datang belakangan pulang duluan. Di tempat Walid pun begitu juga. Anak guru. Makanya saya simpulkan Ibnu Syekh. Anak guru ya guru juga. Nggak boleh, walaupun dia bukan min ahlul ilm. Walaupun dia orang bodoh. Walaupun nggak sama keilmuannya dengan guru kita. Apakah wajib kita, apakah kita lecehkan, pandang sebelah mata? Dari mana kita ini? Sombong sekali. Mana? Siapa ini kita? Apakah ridho guru kita? Salah satu putranya itu direndahkan karena dia bukan orang alim. Lihat bagaimana perlakuan Abuya. Akhlak Abuya, akhlak Sayyidil Walid kepada putra guru, keluarga guru, ditaruh di atas kepala. Pantas ilmunya barokah, pantas mahbub, beliau dicintai oleh semua kalangan, dakwahnya bisa diterima. Abuya Walid nggak belajar ke luar negeri, la ke Hadramut, wala ke Mesir, wala ke Maroko, wala. Tapi yang dari jebolan Mesir belajar, betul? Belajar sama Abuya, belajar sama Sayyidil Walid. Apa ini namanya? Kurang berkah. Tapi berapa banyak yang luar biasa belajar di mana-mana. Sampai separuh hidupnya ada di luar negeri. Tapi nggak bisa menyaingi ulama-ulama dan seperti guru-guru kita. Shallu ala Nabi. Sekali waktu saya datang ke rumah Walid. Lalu mau masuk kamar Walid. Saya dengar lagi teleponan. Tak. Ini mungkin sekitar berapa tahun ya? 15 tahun ada kali. Teleponan, tiba-tiba ditutup. Lalu saya mau musafahah. Walid bilang gini, Mat, Baden Bayaji Amak Husin. Mat, sebentar lagi akan datang Habib Husin bin Ali. Guluh, ana naim. Katakan, kalau Habib Husin datang, Walid lagi tidur. Waduh, jenderal datang. Waduh, gimana nih? Saya bilang aja udah, marhaba. Karena Walid itu buat saya bukan hanya ayah. Ya. Walidi ada syekhi. Walid juga adalah guru saya. Begitu juga Abuya. Buat putra-putrinya juga guru. Lalu gak lama Habib Husin datang. Assalamualaikum. Habib Ali. Kan begitu Habib Husin. Betul gak ya? Begitu ya. Habib Ali. Kalau sama Abuya. Kan gitu ya. Saya buka pintu. Ternyata Habib Husin.
Mat, mana walid lo? Begitu. Mat, mana walid lo? Bentar Mi Husin, lihat dulu. Fotolah Mi Husin, masuk. Masuk. Saya lihat benar lagi tidur. Alhamdulillah, saya jadi nggak bohong. Alhamdulillah. Walid aneh itu sama Buya. Tidurnya di mana aja. Tidurnya dikit. Tidurnya Walid itu satu lemari, ya. Lemari itu kitab semua. Umi aneh nggak kebagian kasur. Kalau kita kan kasur kita lebar. Tidurnya di atas kitab. Maksudnya di mana-mana kitab. Dan nggak boleh dipindahin. Kalau orang yang tahu pernah ke Walid, ke kamar Walid, lihat ya. Sekelilingnya tuh di mana aja, ke atas, di kanan kiri, ya. Semuanya kitab. Dipindahin dia tahu. Satu kitabnya dipindahin dia tahu. Belum yang di mobil. Kembali lagi, begitu Habib Husin, saya laporin, Ami Husin, Walid lagi tidur. Baru gue telepon tadi, Mat. Astagfirullahaladzim, rupanya tadi lagi telepon-teleponan nih. Ceritanya lagi ngambek kayaknya nih. Ngambek. Manusiawi. Manusiawi. Wah, lagi ngambek kayaknya nih. Habib Husin, Walid sama Habib Husin. Gimana nih? Yang bener amat, benar Mi Husin. Mi Husin gak percaya, lihat aja. Ya udah di depan. Gahwa Syahi Mi Husin. Bikin minuman apa segala macam, temenin ngobrol. Dapat 15 menit. Mat, coba lihat lagi, Mat, udah bangun kali. Lihat lagi. Tambah ngorok tidurnya. Tidur lagi, masih tidur. Ngobrol lagi sebentar, lihat lagi, Mat. Masih tidur Ami Husin. Ya udah deh, gue pulang deh, Mat. Ntar bilangin aja sama Walid lo. Ya, Ami Husin datang. Ya akhir Ami Husin. Udah. Karena Walid tidur, saya pulang. Saya tinggal di Condet. Dapat 2 hari, Habib Husin sama Walid sama Abuya udah jalan bareng lagi. Udah jalan bareng. Lah, kita bingung, kemarin agak mau ketemu. Betul nggak? Lah sekarang udah jalan bareng. Lalu saya tanya, Walid udah bayan sama Habib Husin. Lalu Walid bilang gini, iya Man, kemarin malam Walid mimpi didatengin sama abahnya Habib Ali bin Husin, guru Walid. Habib Ali berkata begini sama Walid, ya Ali, la tatruk waladi Husin. Hai Ali, jangan tinggalkan anak aneh Husin. Kalau dia punya salah, Habib yang minta maaf sama ente. Tuh lihat. Dari detik itu Walid gak berani deh mati. Jadi cuma sebentar doang ngambeknya. Shallu ala Nabi. Nah hadirin rahimakumullah. Ya ini saja barangkali sekadar kangen-kangenan aja nih. Yang ngalap barokah. Ya dari Abuya Kiai Abdurrahman Nawawi. Semoga kita dapat keberkahan beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdinal husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afati minal fitani. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.